gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini Muldoko. Bung Marzuki, tapi ada satu pernyataan Anda yang cukup menarik. Tidak siap pimpin partai sebaiknya mundur daripada fitnah kanan kiri. Maksud Anda seperti apa? Iya, ini kan fitnah. Fitnah ini harus diselesaikan. Kalau tidak selesaikan secara organisasi, ya secara hukum. Jadi kalau tidak mampu membuktikan, artinya tidak mampu memimpin partai. Siapapun juga, saya tidak bicara ketua umum. Apakah dia ketua harian, apakah dia itu di majelis tinggi, saya nggak peduli. Artinya kalau dia memfitnah, dia harus berikan sanksi. Sampai saat ini saya masih anggota Partai Demokrat walaupun saya bukan pengurus. Dan saya tidak pernah keluar, dan saya tidak minta menteri, dan saya tidak pernah dipecat. Kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Marzuki Ali meminta AHY menyebut dan membuktikan nama-nama yang diduga merencanakan kudeta terhadap Partai Demokrat. Ia pun sampai menegaskan jika nantinya nama yang disebutkan tidak terbukti melakukan kudeta, maka AHY diminta mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. Kok bisa Partai Demokrat merespon gerakan seperti ini secara besar-besaran? Karena bagi saya, ini kan sebetulnya gerakan mereka ini bukan gerakan yang baru. Selagi dulu saya masih ada di Partai Demokrat pun, kelompok ini sudah berulang kali berupaya melakukan sebuah gerakan untuk, kita pakailah istilah Partai Demokrat sekarang, kudeta. Siapa-siapa yang tentu diduga sesuai dengan kesaksian para saksi-saksi. Ya, Pak Marzuki, ada saksi yang menyebutkan Anda terlibat. Komentar Anda. Ya siapa gitu, gampang kok. Kalau laki-laki begitu, nggak usah kita ngomong begini katanya. Ini nggak fair sekali. Ini publik loh. Berarti Partai Demokrat ini penuh dengan nuansa fitnah. Kader Partai Demokrat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar, seperti mana pada kepemimpinan Bapak Hadi Utomo almarhum. Saran saya, ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya. Kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu udah jangan masuk kudeta dulu. Marzuki Ali meminta AHY menyebut dan membuktikan nama-nama yang diduga merencanakan kudeta terhadap Partai Demokrat. Ia pun sampai menegaskan jika nantinya nama yang disebutkan tidak terbukti melakukan kudeta, maka AHY diminta mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.
Tak terima dituding lengserkan AHY, Marzuki Ali hubungi langsung SBY. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali menghubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lantaran tak terima dituding terlibat upaya melengsarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menyangkut ke masalah publik, saya nggak main-main. Tadi saya langsung WA ke Pak SBY. Jadi saya sampaikan Pak SBY, saya minta dibuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, sanksi partai harus jelas. Jadi mereka harus dipecat dari partai. Itu saya sampaikan ke Pak SBY. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, misalnya ada pertemuan saya dengan Betul, disebutkan ada Pak Joni Allen Marbun, kemudian ada Nazarudin, ada Bung Darmizal juga di sana. Betul ada persekongkolan, ada pertemuan di balik ini semua? Iya, saya nggak tahu. Saya juga kaget. Makanya saya buktikan aja kalau saya ada di sana, di mana buktikan fotonya ada enggak atau siapa yang menyaksikan, pasti tidak diputus, pasti diputus. Pertemuan itu pasti diputus. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia pun menantang AHY untuk mundur dari kursi Ketua Umum jika tidak bisa membuktikan bahwa ia terlibat gerakan yang melengsarkan putra sulung SBY itu dari kursi pimpinan tertinggi. Ia juga menantang politisi Demokrat Syarif Hasan yang menudingnya terlibat dalam upaya mengkudeta AHY. Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas loh. Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum. Kalau dia nyebut nama saya, ucap Marzuki. Saya tidak pernah ketemu siapapun karena sekarang ini saya memfokuskan diri dalam dunia pendidikan dan kemasyarakatan. Saya sebagai rektor, saya juga mengelola pendidikan dari TK sampai pondok pesantren. Saya sekarang membangun ekonomi pesantren, fokusnya di Jawa Timur. Jadi kegiatan saya banyak sekali. Jadi saya nggak pernah berpikir tentang politik praktis ya, seperti yang saya jalankan dulu waktu saya berpartai. Tetapi kalau ada isu-isu politik adalah kewajiban saya sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam dunia politik praktis, saya harus meluruskan. Berarti ada fitnah-fitnah terhadap SBY, saya harus meluruskan. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam aja sih menunggu besok kapan itu, karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini begitu. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP, bukan tim Muldoko. Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Itu aja kira-kira penjelasan dari saya, teman-teman sekalian. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut ya besok lah. Ya, terima kasih. Selamat malam.